Assalamualaikum teman-teman, lanjut lagi videonya. Jadi masih hari yang sama aku bikin videonya ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak mau ngebahas soal agensi, nggak mau ngebahas soal majikan. Aku mau ngebahas soal sambal. Tapi masih ada hubungannya sama majikan sih teman-teman. Karena apa? Karena sambalnya ini bukan buatan majikan sih, tapi dia nyuruh orang buat sambal untuk aku makan teman-teman. Jadi jujur ya, dari awal aku masuk sini itu majikan aku tuh sudah nyiapin satu botol sambal. Itu merek Indonesia, mungkin dia beli di toko Indonesia, sudah habis. Tapi setelah itu dia sempat beliin aku bahan mentah ya, kayak cabe, bawang putih, bawang merah, tomat. Aku disuruh masak sendiri, tapi berhubung aku nggak sempat masak, lagian juga kalau masak di sini kan pasti baunya kemana-mana. Terus juga ada anak yang aku jaga, dia bilang kalau mau masak sambal tunggu dia pergi dulu, tapi dia nggak pergi-pergi, jadi ya aku nggak sempat masak. Akhirnya sama dia bahan mentahnya itu dibawa, aku nggak tahu dibawa kemana. Tahu-tahu dapet besoknya dia langsung bawa pulang sambal yang sudah matang teman-teman. Jadi bahan mentahnya itu dibawa pergi, pulang-pulang sudah ada sambal matangnya. Dan ini tuh ada 2 toples, ini satu toplesnya sudah habis teman-teman. Nih ini sudah habis. Jadi ini tuh sambal bikinan orang Indonesia. Jadi majikan aku yang perempuan itu kerja, bosnya itu punya pembantu orang Indonesia sudah 15 tahun. Jadi bos aku tuh minta tolong si mbaknya itu untuk bikinin aku sambal goreng. Terus dibikinin lah 2 botol ini ya teman-teman, dan dalamnya itu ada terinya, jadi enak banget. Ini satu sudah habis, ini tinggal sedikit lagi. Nah terus kemarin pas bos aku tuh pulang ke Cina, kebetulan dia juga kan suka sambal juga, yang perempuan ya, tapi kalau yang laki nggak suka ya, nggak seberapa. Dia itu minta buatin sama saudaranya ya yang orang Cina, mungkin sambal khas sana ya teman-teman. Tapi dia juga nggak lupa bikinin aku juga teman-teman. Jadi ini sambalnya, Tara, ini sambalnya masih baru banget, ini baru aku buka teman-teman tuh. Jadi ini tuh isinya kayak ada apa ya, aku nggak tahu, pokoknya ini kayak ada udang-udang kecil-kecil itu teman-teman, ebi atau apa aku nggak tahu. Kalau soal rasa dibanding dengan sambal asli bikinan mbak-mbak Indonesia ini, jelas ini rasanya udah apa ya, udah lengkap ya, ada asin, ada manisnya, pokoknya ada gurihnya, pokoknya udah bener-bener lidah kita orang Indonesia, karena memang ini bikinan orang Indonesia. Tapi kalau yang ini kan bikinan mereka ya teman-teman, jadi ini asin banget kayaknya, nggak dikasih gula. Tapi yang bikin enaknya itu, yang bikin nagihnya itu ada udang-udang kecil-kecilnya itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada sedikit lagi, belum habis, jadi mau aku habiskan dulu. Cuman tadi aku penasaran sama sambal ini tuh rasanya gimana sih, jadi aku buka, aku jajal sedikit. Tadi aku masak mie, ternyata enak juga teman-teman. Mungkin nanti ini mau aku tambah gula sedikit, karena nggak ada gula, terlalu asin teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah kalau soal makanan memang majikan aku tuh yang perempuan atau yang laki atau semuanya ya, sampai ke nenek-neneknya juga, itu mereka nggak pelit sih teman-teman. Jadi apa yang mereka makan ya aku makan, terus juga apa yang mereka beli jajan aku juga pasti ikut makan gitu. Terus kayak kemarin waktu Bibi sakit dibawa ke dokter, kan aku ikut ya, karena aku yang gendong si Bibi ya teman-teman. Pulangnya aku dimampirin ke toko Indonesia, dibeliin energen, dibeliin mie, dibeliin cemilan, pokoknya banyak lah ya teman-teman, dibeliin sama majikan aku yang perempuan. Cuman ya begitulah ya, dia kalau di depan aku memang baik, memang ramah, terus juga nggak pelit. Cuman ya itu yang aku nggak sukanya, di belakang suka ngomongin, suka ngadu-ngadu sama agensi itu yang enggak gitu teman-teman. Makanya kemarin pas aku ke agensi ya aku bilang gitu, kalau memang ada cara aku kerja dia nggak suka, tolong ngomong langsung ke aku salahnya di mana, dia nggak sukanya di mana. Jangan menyampaikan ke agensi tapi yang disampaikan itu tidak sesuai fakta, aku bilang kayak gitu teman-teman. Pokoknya namanya kita kerja ikut orang, pasti nggak selalu baik, nggak selalu mulus gitu ya teman-teman. Pasti dalam satu rumah itu pasti ada aja gitu ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa, selagi aku masih dipakai, selagi tenaga aku masih diperlukan, ya aku tetap bertahan di sini. Intinya aku juga tahu diri ya, mereka sudah membayar aku mahal, jadi aku harus memberikan yang terbaik untuk mereka ya teman-teman. Harus memberikan hak mereka, hak yang mereka dapatkan ya, harus aku berikan ya teman-teman.
Jadi begitulah ceritanya, aku ngebahas soal sambal ya teman-teman. Jadi mungkin 1 bulanan ke depan atau 1 bulan lebih aku nggak perlu beli sambal. Kalaupun habis, aku tinggal ngomong aja sama dia nanti biar dia beliin ya teman-teman, atau dia suruh orang lain buat. Biasanya sih seperti itu teman-teman, karena dia bilang sama aku, kamu makan harus yang banyak biar kamu bertenaga, karena kamu kan suka gendong bibi, jadi kalau kamu lemes nggak ada tenaga nanti gimana, nanti kamu nggak kuat, dia bilang gitu. Dia tahu kalau senjata kekuatan orang Indonesia itu ada di sambal ya teman-teman. Jadi dia selalu siap sedia sambal untuk cece-nya teman-teman. Nah ini tadi sayuran yang sudah aku potong-potong, yang sudah aku bersihkan, mau aku cemplungin ke dalam panci yang sudah aku siapkan, sudah aku panaskan teman-teman. Terus nanti menyusul dengan tulang daging babinya ya teman-teman. Jadi kalau malam itu aku masak ada beberapa menu. Nah kalau siang aku masak yang supnya dulu, jadi malam tinggal diangetin, jadi nggak terlalu begitu repot. Dan juga aku kalau siang, kalau bibi tidur, pasti aku di dapur apa ya, ngebersihin sayuran-sayurannya yang mau aku masak nanti malam teman-teman. Jadi sudah dipersiapkan gitu kan ya, jadi nanti malam tinggal osang gitu aja sih teman-teman. Ya pokoknya seperti itulah ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu juga sih, langsung aja itu udah bisa langsung dimasak. Begitu dibersihin, dipotong-potong bisa langsung dimasak. Tapi majikan aku nggak mau pembantunya nganggur ya teman-teman di saat anaknya tidur, jadi dikasih kerjaan. Tapi nggak apa-apa, pokoknya apapun perintah dia kita kerjakan selagi apa ya, selagi nggak repot-repot banget ya teman-teman. Apalagi kita kan orangnya kerjanya saset 20 menit selesai, kita bisa duduk teman-teman. Meskipun dia protes, kenapa kok kamu banyak duduk, ya aku balas omongan, ya apa yang harus aku kerjakan, aku 20 menit aja sudah selesai semuanya itu ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada nenek aku bisa ngevlog teman-teman, tapi kalau ada nenek aku tidak bisa bikin video. Aku takut teman-teman, nanti dia ngadu yang macem-macem. Meskipun aku bikin videonya tidak ada di ruangan yang ada CCTV-nya ya, tapi kan nggak enak teman-teman, kita kalau mau ngobrol kayak gini, ngerekam kayak gini kan nggak enak. Jadi hari ini nenek nggak datang karena dia kemarin sudah datang, sudah nginep. Kemungkinan besok teman-teman, karena besok aku mau ada jadwal PAP. Mungkin setelah video ini diupload sudah seminggu ya, PAP-nya sudah seminggu teman-teman. Jadi hari Selasa besok aku ada jadwal PAP, ada kumpulan para pahlawan devisa yang ada di Hong Kong itu berkumpul di Causeway Bay di KJRI ya teman-teman, di exit F1. Aku juga belum pernah sih, baru sekali ini, tapi katanya nanti di F1-nya itu jam 2.30 itu katanya rame mbak-mbak Indonesia, jadi aku ngikutin mereka aja teman-teman. Nah pokoknya apa yang diperintahkan, pokoknya kita jalan aja teman-teman. Selagi itu kebaikan ya kita jalankan saja teman-teman. Nah jadi setelah tadi sayur sopnya sudah aku masak, sekarang aku mau metikin ini ya, Joy Sam teman-teman. Metikin Joy Sam. Ini adalah sayur kebangsaan orang Hong Kong. Mungkin kalau di Indonesia bayam, semacam bayam kali ya teman-teman. Tuh seperti ini. Waktu aku jaga kakek ini tuh hampir setiap hari teman-teman, ini Joy Sam ini gak bosen-bosen, gak ada sayur lain, pokoknya sayur ini terus ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, apa yang mereka makan kita makan, toh mereka tidak membeda-bedakan mereka makan apa kita makan apa. Jadi bersyukur saja, alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau masalah majikan cerewet, majikan yang begini, majikan yang begitu, selagi gaji kita lancar, selagi mereka tidak melakukan kekerasan fisik, kalau masih bisa bertahan ya bertahan saja. Karena masih banyak teman-teman kita yang ada di PT itu yang lagi nunggu job, yang lagi nunggu visa turun, pengen buru-buru ke Hong Kong. Jadi buat kita yang sudah stay di Hong Kong, kerja dengan baik teman-teman. Intinya kerja dengan baik, meskipun
apa ya, setiap pekerjaan itu tidak selalu mulus, tidak selalu baik, tidak selalu seperti apa yang kita harapkan, tapi intinya kita kerja dengan baik. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa membela diri, menjaga diri teman-teman. Ya begitulah kisah TKW Hongkong ya teman-teman, khususnya yang terjadi dengan diriku sendiri teman-teman. Pokoknya dimanapun kita berada, sehat selalu, dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dilancarkan, dimudahkan atas segala urusan-urusan kita, buat semuanya pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Yaudah kalau gitu segini dulu video dari aku. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel YouTube aku yang baru dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.